jua-jua kita kerina. Shalom. Semua tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Coba bilang sama orang sebelah, saya senang lihat kamu ada di sini. Amin. Kalau kita bernyanyi, Tuhan dengar kita. Kalau kita memuji Tuhan, Tuhan dengar kita. Itu baik. Tapi kita juga mesti dengar Tuhan. Bagaimana cara dengar Tuhan? Firman-Nya diberitakan. Jadi jangan hanya kita minta Tuhan dengar kita. Kita berdoa Tuhan dengar kita. Kita bergumul Tuhan dengar kita. Kita bernyanyi Tuhan dengar kita. Kita menyembah Tuhan dengar kita. Dan itu paling sering kita gunakan. Tapi seringkali kita juga malas dengar suara Tuhan. Itu yang menyebabkan banyak sekali persoalan yang tidak pernah terhindarkan. Karena itu mari malam ini kita mau dengar suara Tuhan. Amin. Bilang sama orang sebelah, dengar suara Tuhan. Tema kita malam ini bebas. Katakan bebas. Ulang bebas. Ayatnya Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Nanti saya terangkan kenapa disebut bebas. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, perpulungan jambur karet. Ada sukacita? Orang sukacita itu wajahnya itu ada senyumnya. Coba kasih senyum kiri kanan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, khususnya anak-anakku luar biasa ini ya. Ini cucu-cucu. Panggil Bapak Pendeta Bulang. Amin. Ini mereka ini Tuhan akan pakai mereka generasi baru menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Mungkin ada yang akan jadi gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, penginjil terkenal, pendeta terkenal. Amin. Nah, ayat tadi Lukas 4 ayat 18 sampai 19 itu Yesus ucapkan di tempat ibadah untuk menunjukkan bahwa inilah pekerjaan yang Bapa suruh. Orang GBKP punya moto Yesaya 6 ayat 8. Inilah aku, utuslah dia. Berbalik. Apa? Inilah aku, utuslah. Oh, utuslah aku. Terus kenapa kamu gak pergi-pergi? Inilah aku, utuslah aku. Malam ini kita mau dengar firman Tuhan. Amin. Yesus bilang begini, aku diurapi Tuhan bukan untuk makan. Karena orang karo punya kebiasaan yang bagus, sebelum kebaktian makan dulu. Bilang sama sebelah, udah makan belum? Sebelum perpulungan jabu-jabu PJJ makan. Sebelum Peamoria makan. Sebelum Peamamre makan. Sebelum Pea Zaitun makan.
itu baik. Tetapi kita juga mesti makan firman Tuhan. Amin. Amin. Banyak orang mati bukan karena lapar. Banyak orang mati karena kekenyangan. Makan banyak, asam urat, kolesterol, darah tinggi, stroke, mati. Bilang sama sebelah, jangan kamu makan banyak, nanti cepat mati. Makanya Tuhan Yesus ajarkan kita doa Bapa kami, berikanlah kepada kami makan kami yang secukupnya. Itu doa Bapa kami. Kalau makan banyak namanya doa Bapa kami. Jadi Yesus diurapi Bapa di sorga, diurapi Roh Kudus untuk pertama, ini B pertama, bebas. Katakan, berita Injil. 1, 2, 3. Berita Injil. Jadi Yesus datang ke dunia bukan untuk bukan, itu nanti belakangan. Itu celebration, itu pesta. Tapi Yesus datang ke dunia bukan untuk berantem tentang batas-batas tanah, bukan berantem tentang togel, bukan tentang minum-minum mabok, bukan narkoba, tetapi dia datang beritakan Injil Kerajaan Allah. Bilang amin. Bahasa karonya dia bilang begini, kalau salah minta maaf, nanti Ibu Pendeta perbaiki. Pembarkan kata ini di bata. Jadi Yesus datang ke dunia, dia tidak ikut paduan suara Moria dan Mambre. Dia tidak ikut urus pakaian seragam. Dia tidak ikut makan apa tadi itu? Umput, ayam kampung dan batang pisang. Orang Karo itu apapun bisa dimakan. Batang listrik juga bisa. Tadi saya sama Pak Pendeta Melki dan Nora, kami dapat satu ember kecil penuh. Begitu saya ambil, batang pisang semua. Akhirnya saya gali lebih dalam lagi, tetap batang pisang. Itu tanda bahwa Tuhan selalu pelihara kita setiap saat. Bilang amin. Injil itu bukan sekadar khotbah pendeta, tapi Injil itu bicara tentang sukacita. Injil itu bicara kabar baik. Maka kita harus selalu dengar kabar baik. Sampaikan kata-kata yang membuat orang sukacita. Sekalipun di jalan kita belum ada aspal, jalannya masih sempit, banyak becek di kampung kita karena belum pilkada. Kalau udah pilkada, calon-calon datang omong kosong di tempat ini, suruh kita pilih mereka, habis itu mereka pergi, tidak lagi menolong kita. Tapi Tuhan tetap pelihara kita sampai batang pisang pun bisa dimakan. Amin. Siapa yang tanam batang pisang? Tuhan, bukan calon-calon DPR dan pemerintah itu. Kasih tahu sama pemerintah itu, ini masyarakat yang diberkati Tuhan. Kenapa di tempat lain jalannya bagus? Kenapa ke gereja jalan rusak? Tapi kita memberkati mereka. Amin. Kita hidup tidak tergantung kepada orang, kita tergantung kepada Tuhan. Mau bukti? Mau bukti Tuhan memelihara kita? Batang pisang.
umbut. Jadi Yesus datang ke dunia untuk apa? Beritakan Injil, kabar baik. Maka hai bapak-bapak, setiap hari ucapkan kata-kata baik buat mama, buat anak-anak. Bilang amin. Yang pertama, Yesus datang ke dunia untuk beritakan Injil, kabar baik. Karena kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita selalu mendengar kabar baik dari rumah tangga kita. Tidak ada lagi kata-kata yang membuat orang lain sakit hati. Tidak ada lagi gosip. Di jemaat ini ada nggak orang suka gosip? Tahu gosip artinya apa? Semakin gosok semakin. Kok tahu? Coba ikuti saya. Gosip artinya. Ulang semuanya. Gosip artinya sampah. Pembawa gosip adalah pembawa sampah. Pendengar gosip adalah penampung sampah. Jadi dua-duanya adalah sampah. Itu orang suka gosip. Gosipin istri orang, gosipin suami orang, gosipin pendeta, gosipin naras, gosipin pertua diaken. Itu dosa, karena perkataan-perkataan itu tidak sesuai dengan Injil kebenaran Allah. Yesus datang ke dunia, beritakan kabar baik. Itu yang B pertama, berita Injil. Yang kedua, dalam Lukas 4 ayat 18-19, dia membebaskan orang-orang yang tertawan. E-nya itu namanya emosi yang sehat. Katakan, emosi yang sehat. Bahasa Yunaninya keriahan ukur. Apa? Keriahan sembuh, sehat. Orang tidak luka. Banyak wanita luka karena suaminya. Kalau wanita karo, kalau di kebun namanya Aron, bekerja keras di ladang. Kalau Mamre tidak bekerja, habiskan waktu di kedai kopi dan minum-minum dan merokok dan main catur, namanya Laron. Kalau bapak-bapak bilang sama sebelah, mengerti nggak? Aron itu bekerja keras. Kebanyakan para wanita, bapak-bapak, Laron habiskan aja semua. Akhirnya wanitanya luka. Dan orang luka suka melukai orang lain. Dan Yesus datang ke dunia. Dalam ayat itu berkata, dia membebaskan orang-orang tertawan, luka batin, sakit hati, emosi yang tidak sehat. Akibatnya apa? Tukang marah-marah. Jadi mama-mama, kalau bisa malam ini kita semua sembuh dari luka-luka batin kita, amin. Kalau bapak marah-marah, bapak mulai banting-banting piring, banting gelas, banting setir, banting mertua. Mama buka tangan lalu bilang sama bapak, marilah kepadaku suamiku yang letih lesu dan berbeban berat. Mama akan bikin kopi susu dan pisang goreng kepadamu. Amin mama, supaya sembuh. Bapak-bapak,
kalau mama mulai cerewet, jatuh, jangan pukul dia. Tapi langsung bilang, "Kalang abteku, I love you darling." Kalau dia tetap marah terus, diambil ulekan sambal, pukul kepalamu, tepuk dada dan berkata, "Berbahagialah pria yang dianiaya karena kebenaran, sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah." Amin. Itu yang disebut Mamre tangguh. Amin. 1, 2, 3. Jadi rumah kita nggak boleh ada orang luka. Anak-anak tidak boleh dilukai. Mereka tidak minta dilahirkan. Wanita-wanita nggak boleh dilukai, sebab mereka melahirkan anak-anak kita. Bapaknya sembiring, ibunya tarikan, anak lahir marga apa? Sembiring. Yang menderita tarikan, lukai. Tidak boleh lagi ada wanita yang dilukai. Amin. Kalau di ladang kena panas matahari, sudah dapat marah, di gereja nggak boleh marah-marah, selalu sukacita. Amin. Bapak-bapak, jangan kita lukai mereka. Ibu-ibu, jangan lukai suamimu. Amin, ibu-ibu. Alkitab bilang, lebih baik aku tinggal di padang gurun daripada tinggal serumah dengan perempuan cerewet. Kenapa bapak-bapak banyak betah di kedai kopi, tidak mau pulang ke rumah? Karena ada perempuan cerewet di rumah. Maka kita mesti bertobat. Amin. Emosi kita mesti sehat, jangan sampai ada luka. Yang ketiga, bebas ibas kuasa kegelapan. Bebas dari kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu apa? Ilmu-ilmu sihir, roh-roh jahat. Satu kali Yesus turun di Gerasa menurut kisah pada kitab Markus. Waktu Yesus turun di Gerasa, dia dijemput oleh orang gila. Betul? Pernah dengar cerita itu? Yesus turun, orang gila yang jemput. Orang gila bilang begini, "Hai Yesus anak Allah, apa urusanmu dengan aku?" Itu sama dengan banyak orang tidak mau ke gereja. Itu orang gila. Karena dia bilang, "Hai pendeta, hai pertua diaken, hai gereja, apa urusanmu dengan aku? Urus dirimu, jangan urus aku." Itu yang terjadi di Gerasa. Orang gila tidak mau berjumpa dengan Kristus. Dia tolak kehadiran Yesus. Orang gila itu ngapain? Pukul-pukul dadanya dengan batu, berteriak-teriak di kuburan. Kira-kira di desa ini ada orang gila nggak? Apa? Ada orang gila? Tidak ada. Ada orang gila hormat? Ada gila istri orang? Ada gila suami orang? Gila harta? Gila kelapa sawit orang? Gila togel? Gila judi? Itu orang gila. Maka Yesus mau bebaskan mereka, bebaskan ras kuasa kegelapan. Orang kuasa kegelapan melakukan pekerjaan di luar firman Tuhan. Apakah di sini ada orang pasang togel?
tidak? Ada orangnya di sini? Baju warna apa? Tunjuk dia buat saya. Bertobat itu namanya kuasa kegelapan. Karena Anda tidak percaya Tuhan. Saya khawatir besok ada yang tulis togel. Angkanya 41819. Tuhan datang bebaskan orang-orang yang terikat mabok. Ada orang mabok di negeri ini? Ada? Coba angkat tangan. Jadi Yesus datang ke dunia, yang pertama beritakan apa? Kabar baik, berita Injil. Yang kedua, sembuhkan emosi yang sehat. Yang ketiga, bebaskan orang dari semua jenis ikatan terikat dengan judi, narkoba, alkohol, rokok, tukang pancuri, tukang pukul istri, tukang cakar suami. Itu semua bentuk keterikatan harus lepas. Bilang amin. Yang keempat, hanya ialah anugerah kemenangan dalam Kristus. Bahasa Rusianya menang ibas Yesus Kristus. Tanpa Kristus tidak ada kemenangan. Bilang amin. Hanya dalam Kristus. Semua nabi-nabi dunia ini mati dan tidak bangkit lagi. Hanya Yesus yang mati dan bangkit. Amin. Aminnya pelan-pelan aja. Amin. Yesus mati dan bangkit. Tidak ada yang lain. Jangan percaya kepada kuburan-kuburan nenek moyang. Itu kebodohan. Jangan pergi untuk cari ilmu-ilmu di hutan-hutan sana. Itu kebodohan. Cari Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya akan diperbahkan kepadamu. Hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Bilang sama orang sebelah. Hanya Yesus. Ulang. Hanya Yesus. Amin. Nggak usah percaya kepada ramalan-ramalan, dukun-dukun. Orang-orang pintar apa dia? Kita tamat SD kok. Kita mau pergi ke orang pintar. Sekolah aja enggak. Kita cari kekayaan, pergi ke dukun. Rumahnya aja enggak pakai ubin. Masa kita cari kekayaan dari dia? Kita cari Tuhan, amin. Alam raya ini Tuhan yang ciptakan. Tidak ada yang lain. Kita menang karena Kristus. Yesus mati buat jemaat di perpulungan Jamur Karet. Presiden tidak kenal kamu. Gubernur tidak kenal kamu. Tapi Yesus kenal kamu. Yesus mati buat kita. Amin. Lihat, kita hidup ini sudah banyak yang mati. Coba saya mau tanya, selama kita hidup ini sudah berapa ekor babi yang mati supaya kita hidup? Sudah berapa ekor babi yang dipotong supaya kita makan? BPK, saksang, lomok-lomok. Berapa ekor yang mati? Tidak terhitung. Banyak kan? Sudah berapa sapi yang mati? Sudah berapa anjing yang mati? Sudah berapa ayam yang mati? Sudah berapa udang yang mati? Sudah berapa burung yang mati? Bahkan sudah berapa batang kangkung yang mati? Genjer mati. Batang pisang juga mati. Supaya kita hidup. Itu pun tidak cukup, akhirnya Yesus mau mati buat kita. Masa itu kita nggak bisa bikin kita sadar-sadar? Bilang sama orang sebelah, sadarlah kau. Amin. Tuhan mati buat kita supaya kita hidup.
tanimbar, sehat daging kula. Jadi kita mesti sehat walafiat. Amin. Malam ini saya akan berdoa. Siapa saja yang hari ini sakit hati, sakit jiwa, sakit pikiran, saya doakan malam ini. Kalau sakit dompet tidak bisa didoakan, harus kerja. Amin. Doa apapun tidak mengubah kanker kantong kering. Kalau penyakit di badan, pendeta bisa berdoa. Tapi kalau dompet kosong, pendeta tidak bisa doakan. Yang benar itu apa? Kerja rami, pergi ke hutan, jadi Aron, supaya Tuhan berkati keturunan kita. Bilang amin. Jadi saya mau pastikan supaya malam ini kita punya keputusan bersama. Katakan bebas. Berita Injil. Emosi yang sehat. Bebas dari ikatan. Anugerah kemenangan. Sehat jasmani. Perpuluhan jamur karet akan menemani bebas. Satu saja, jadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadi, keluarga, dan perpuluhan. Amin. Siapa yang biasa suka bicara-bicara di kuburan orang tua nenek moyang? Angkat tangan. Bertobat. Karena Anda menghina Tuhan. Yang suka pergi cari ilmu-ilmu dukun-dukun, bertobat. Karena Anda menghina Tuhan. Yang suka main togel dan judi, bertobat. Karena Anda menghina Tuhan. Yang suka gosip-gosip, bertobat. Karena mulutmu itu untuk memberkati, bukan untuk mengutuk orang lain. Amin. Supaya apa? Supaya Kristus dimuliakan di tempat ini. Hari ini kita mesti bertobat. Biar malam KKI hari ini, kebaktian kebangunan iman bangkit dari semua kebodohan kita. Pria-pria bangkit, karena Anda sumber, Anda ulu, Anda menjadi model. Ibu-ibu bangkit jadi penolong kehidupan. Para pertua diaken jadi teladan. Dan anak-anak kita akan bertumbuh, berkembang dan melihat orang tuanya. Kalau itu yang kita praktekkan, malaikat-malaikat di surga bersorak-sorak. Ini yang disebut perpulungan jamur karet. Saya berdoa supaya jemaat ini mengalami bebas. Katakan bebas. Kasih tahu sama orang sebelah pakai bahasa Garo, aku bebas. Amin. Amin ibu-ibu. Bapak-bapak amin. Permata amin. KKR amin. Pertua diaken amin. Oh. Mari bangkit berdiri semuanya.